Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan Gede ya. Memiliki rumah dengan banyak taman di sekelilingnya dan banyak juga spot untuk berkumpul bersama teman dan keluarga tentunya menjadi idaman kita semua ya kak, termasuk juga dengan Gede. Nah hari ini Gede ingin memberikan desain rumah di atas lahan 13x10 yang asri banget karena rumah ini dikelilingi oleh taman dan banyak tempat untuk berkumpul bersama teman. Yuk sama-sama kita lihat dari bagian tampak depannya ini nih kak. Waduh, siapa coba yang gak kegoda kalau ngelihat rumah dengan tampak depan sekeren ini? Dari jauh aja rumahnya udah kelihatan gagah banget ya kak. Gede kasih tahu data-data rumah ini. Rumahnya berdiri di atas lahan 130 meter persegi. Luas bangunannya 128 ya kak. Budgetnya di kisaran 490 sampai 530 juta. Sementara untuk bagian denahnya, pada desain rumah hari ini Gede membuatkan dua akses masuk ke dalam rumah. Yang pertama di bagian depan kiri langsung menuju ke bagian teras depannya, dan satu lagi melalui carport yang akan terbagi menjadi dua alur sirkulasi menuju ke bagian teras samping dan ke bagian dapurnya. Kemudian untuk bagian kamar tidurnya, di lantai dasar ini ada satu buah kamar tidur yang cukup besar di bagian belakang kiri rumah. Berlanjut ke bagian lantai 2, tepat di bagian atas dari ruangan keluarga, sudah ada bukaan void yang besar sehingga cahaya mudah masuk ke bagian lantai dasarnya. Di lantai 2 ini ada dua buah kamar tidur lagi, yang keduanya berada di bagian belakang rumah. Kemudian tepat di bagian depan kiri rumah, di atas bagian terasnya, akan ada area balkon di desain rumah hari ini. Sekarang Gede mau kasih lihat desain atapnya ya kak. Kalau untuk atapnya di rumah hari ini Gede memadukan beberapa jenis atap nih kak. Yang pertama, Gede pasangin kanopi solar flat di bagian atas dari carport dan area ruangan makan yang ada di samping rumah. Lalu ada bagian yang Gede dak, tepatnya di bagian atas dari teras samping. Dan untuk bangunan utamanya, Gede menggunakan desain atap perisai. Nah, kita lihat lagi bagian tampaknya ya kak. Jika ini adalah rumah Gede pastinya pengen ada pasangan dinding batu alam yang Gede kombinasikan dengan dinding roster beton, supaya udara tetap bisa masuk namun privasinya tetap terjaga. Kemudian supaya rumahnya memiliki aksen di bagian tampaknya, di bagian tengah rumah akan Gede berikan pasangan panel conwood yang Gede padukan dengan dua buah bukaan jendela besar, sehingga pastinya rumah ini akan hemat listrik pada saat siang hari. Nah, selain ada panel conwood di bagian tengah rumah, karena panel conwood ini menutupi bagian tangga yang ada di dalamnya, Gede akan berikan lagi satu buah bukaan jendela besar di bagian sampingnya. Bukaan jendela ini akan membantu penerangan yang mengarah ke bagian ruangan tangganya. Nah, seperti tadi Gede katakan, rumah ini kan punya dua akses. Kita akan lihat akses yang dari arah carport ya kak. Di bagian carportnya juga supaya rumahnya kelihatan gagah, Gede berikan gerbang seperti yang sedang Agana kita lihat ini. Untuk ketinggian gerbangnya di sini Gede buat di ketinggian 2,60 meter ya kak. Kemudian di bagian dindingnya Gede berikan pasangan batu alam lagi supaya tampak depannya ini senada dengan bagian yang di depan kiri rumah tadi yang sudah ada pasangan dinding batu alam. Nah sekarang kalau untuk bagian carportnya sendiri, Gede akan buat carportnya dengan ukuran 3,5 x 5,5 meter supaya Gede nggak bingung saat Gede akan membeli mobil. Kemudian dari arah carportnya ini Gede akan buat dua alur sirkulasi, dengan satu sirkulasi langsung menuju ke area dapur dan satu lagi berbelok ke kanan menuju ke ruangan duduk terbuka di bagian samping rumah. Kalau di bagian depan rumahnya, Gede akan buatkan satu buah area taman yang lebarnya itu 2 meter, sementara panjang ke sana itu adalah 6 meter ya kak. Gede rasa itu sudah cukup oke untuk taman di bagian depan rumah. Nah sekarang Gede ingin tunjukin kalau kita masuk ke rumahnya dari arah pintu kecil yang merupakan akses utama ke dalam rumah. Sesaat Agana kita masuk dari pintu kecil ini, Gede sudah siapkan lagi satu buah teras. Area terasnya pastinya Gede lengkapi dengan satu buah kolam ikan di bagian belakangnya dan satu buah area taman di bagian depan dari terasnya. Yang mana seperti yang Agana kita sedang lihat, tepat di bagian atas dari kolam ikan akan Gede kombinasikan dengan pasangan kanopi solar flat agar cahaya bisa masuk juga dari arah atas menuju ke bagian terasnya ini. Area terasnya Gede buat dengan ukuran 3,5 x 2,5 meter yang bisa Agana Sista jadikan juga tempat menerima tamu yang formal di bagian depan kiri rumahnya ya kak. Nah setelah kita lihat bagian terasnya, kita akan segera masuk nih ke dalam rumah yang Gede desain.
Gede masih siapkan ada 3 lagi tempat berkumpul di bagian dalam dan luar rumahnya. Yuk kita mulai masuk dan kita lihat bagian interiornya, Kak. Sesaat Gede masuk ke rumah, Gede maunya itu ruangannya langsung terkesan luas. Nah, inilah yang Gede coba ciptakan di desain rumah hari ini ya, Kak. Sesaat agandaista masuk akan diterima di ruangan keluarga yang memiliki void besar di bagian atasnya. Selain ada bukaan yang mengarah ke bagian atas, Gede juga pastinya akan berikan bukaan ke bagian samping rumah. Dan di bagian sampingnya sudah Gede sediakan lagi satu tempat untuk kumpul bersama teman dan keluarga Gede. Selain ada bukaan yang mengarah ke samping, di bagian belakangnya juga sudah Gede siapkan lagi satu buah taman yang berdampingan dengan pintu ke arah dapur. Untuk kamar mandi dan kamar tidur yang pertama, Gede taruh di bagian sisi kiri rumahnya. Nah, kalau Gede putar kameranya, Kak, itu yang sedang agandaista lihat adalah pintu masuk utama tadi. Kemudian di sampingnya akan ada tangga menuju ke lantai 2, di mana di bagian bawahnya Gede manfaatkan untuk area ruangan belajar anak. Sementara untuk area ruangan keluarganya ini sendiri, Gede desain dengan ukuran 3,5 x 5 meter, cukup dengan satu buah sofa ukuran 2 seat, sebuah coffee table, dan sebuah meja TV, agar ruangan keluarganya tidak terasa sempit ya, Kak. Nah, setelah Gede jelaskan posisi ruangannya, Gede mau kasih lihat area kamar mandinya dulu nih. Area kamar mandinya ini berada tepat di bagian depan kiri rumah. Di sini Gede buat area kamar mandinya dengan ukuran 2 x 1,5 meter, dilengkapi dengan shower dan juga kloset duduk. Ada bukaan glass box tepat di bagian area showernya agar membantu penerangan menuju ke bagian kamar mandinya. Apabila di bagian depan dari pintu kamar mandinya ingin ditambahkan wastafel, itu juga boleh ya, Kak. Nah, setelah kita melihat area kamar mandinya, Gede mau kasih lihat area kamar tidur yang pertama di rumah kali ini. Kamar yang terletak di bagian belakang kiri rumah ini Gede buat dengan ukuran 3,5 x 4 meter. Jadi ukuran kamarnya cukup besar ya, Kak. Di desain rumah yang hari ini Gede buat, Gede sudah sediakan 2 kamar dengan ukuran yang cukup besar dan 1 buah kamar tidur anak. Jadi dengan komposisi seperti itu, kamar tidur yang di bawah ini agandaista akan jadikan kamar tidur utama, kamar tidur orang tua, atau kamar tidur anak. Coba nanti komen di bawah ya. Kalau Gede, kemungkinan kamar tidur yang di bawah akan Gede jadikan kamar tidur tamu. Sedangkan Gede sendiri akan ambil kamar tidur yang ada di lantai 2 nanti. Nah, dari arah kamar tidur ini, kita kembali dulu yuk ke ruang keluarganya. Setelah Gede kasih lihat ruangan yang ada di sisi kiri rumah, Gede mau ajak agandaista untuk melihat langsung ke area teras sampingnya nih, area ruangan duduk keluarga yang semi terbuka. Di mana di antara kedua ruangan ini Gede berikan pasangan pintu geser aja supaya nggak terlalu banyak makan tempat di kedua ruangan ini. Sementara untuk penutup bagian kacanya, Gede akan menggunakan teknologi switch glass seperti yang di video kemarin aja. Nah, yang sedang agandaista lihat ini adalah area ruangan duduk yang semi terbuka di bagian samping kanan rumah. Ukuran totalnya adalah 2,5 x 3 meter. Kalau ini rumah Gede, rencananya area duduk yang ada di bagian samping kanan rumah ini akan Gede gunakan untuk berkumpul bersama teman-teman yang sudah akrab ataupun bersama keluarga di bagian luar rumah. Area ini juga bisa digunakan oleh para sobat gudang desain yang sering mengadakan pengajian di rumah dengan menggabungkan area duduk yang di luar dengan yang di dalam tadi, tentu saja dengan membuka pintu gesernya. Nah, dari arah ruangan duduknya, Gede mau kasih lihat lagi. Tepat di bagian sampingnya akan ada area taman yang menghubungkan kita menuju ke area dapur dan ruangan makan di desain rumah hari ini. Khusus untuk area makannya ini, Gede buat dengan ukuran 3,5 x 3 meter, di mana di bagian atasnya Gede tutup dengan kanopi solar flat sehingga cahaya bisa masuk namun areanya tidak kehujanan. Area ruangan makan ini juga dilengkapi dengan taman di bagian sampingnya ya, Kak. Sementara di sisi yang lainnya akan ada bukaan pintu lipat yang memisahkan antara ruangan makan yang ada di luar dengan area dapur di desain rumah hari ini. Yuk sama-sama kita lihat area dapurnya ya, Kak. Dilengkapi dengan bukaan jendela geser tepat di bagian atas dari kompornya. Ini adalah area dapur yang Gede buat dengan ukuran 2,5 x 3 meter nih.
Kalau menurut GD, ukuran 2,5 x 3 meter sudah cukup oke nih Kak. Apalagi tadi kan di sampingnya khusus area makannya ada areanya tersendiri di bagian luar dari dapur ini. Kalau menurut para sista, ukuran segini kurang besar apa enggak? Coba komen di bawah ya Kak, buat referensi GD mendesain ke depannya. Dari arah dapurnya ini, jika kita ingin menuju ke ruangan keluarga, akan ada akses khusus ya Kak, tidak perlu melalui ruangan keluarga yang di luar tadi. Nah sekarang Gede mau kasih lihat area taman belakangnya nih Kak. Untuk area taman belakang di desain rumah hari ini, Gede buat dengan total ukuran 3,5 x 2 meter. Taman belakang ini juga akan berguna nanti untuk bukaan kamar tidur anak yang ada di lantai 2. Nanti Gede kasih lihat ya Kak. Nah setelah kita melihat area taman yang ada di belakang, hampir semua ruangan yang ada di lantai dasar sudah Gede kasih lihat. Kita akan menuju ke area tangga untuk naik ke lantai 2. Namun sebelumnya kita mampir sebentar ya Kak ke area ruangan belajar anak yang Gede ciptakan dengan memanfaatkan ruang yang terbentuk di bawah tangga. Ukurannya adalah 2,5 x 2 meter, sudah dilengkapi dengan bukaan jendela geser yang menuju ke bagian taman yang ada di sampingnya. Kalau pada video kali ini, Gede kan jadikan ruangan yang ada di bawah tangga sebagai ruangan belajar. Kalau Agan dan Sista inginnya dijadikan ruangan apa ya? Coba komen di bawah juga Kak. Nah sekarang setelah kita melihat area ruangan yang ada di bagian bawah tangga, saatnya kita naik ke bagian lantai 2-nya ya. Oh iya, ini juga belum Gede kasih railing. Tentunya ini di benerannya ditambahkan railing. Yuk langsung aja naik ke lantai 2-nya Kak. Setelah kita melihat keseluruhan ruangan di lantai dasar, kita menuju ke bagian lantai 2. Di lantai 2 Gede sudah siapkan ada beberapa ruangan lagi. Sesaat Agan dan Sista naik akan menemui pintu geser yang membawa Agan dan Sista ke area balkon. Kemudian ada area kamar mandi yang tepat berada di bagian atas dari kamar mandi di lantai dasar, diikuti dengan 2 buah kamar tidur lagi. Kamar yang di samping kamar mandi besarnya sama dengan kamar tidur yang ada di bagian bawah tadi Kak. Kemudian terakhir tepat di bagian paling belakang akan ada area kamar tidur anaknya. Nah sekarang kita lihat satu-satu, mulai dari kamar tidur anak yang ada di belakang sampai menuju ke arah balkon nanti ya Kak. Area kamar tidur anak di rumah kali ini Gede buat dengan ukuran 3,5 meter x 2 meter dengan bukaan besar yang mengarah ke bagian belakang. Bukaan besar ini bisa terjadi karena tepat di bagian belakangnya ada ruangan yang tercipta dari adanya bukaan taman di lantai dasar yang tadi sudah Gede jelaskan ya Kak. Nah dari arah kamar tidur anaknya kita akan menuju langsung aja ke kamar tidur yang terakhir atau yang ketiga. Sebenarnya di rumah ini bisa punya opsi sampai 4 buah kamar tidur. Nanti Gede jelaskan ya Kak. Sekarang kita lihat dulu area kamar tidur yang ketiga di desain rumah hari ini. Kamar tidur yang ketiga ini berada persis di bagian atas dari kamar tidur yang di lantai dasar tadi. Ukurannya pun sama, 3,5 x 4 meter. Nah, apabila Agan dan Sista tadi di bagian bawah itu akan dijadikan kamar tidur utama, kamar tidur yang ada di atas ini bisa Agan dan Sista gunakan ranjang double untuk anak Agan dan Sista mengisi bagian kamar tidur yang cukup besar ini. Jadi bisa ada 3 ranjang di bagian lantai 2-nya. Kak Gede nggak enak dong kalau kamar anak dijadikan satu begitu. Nah nanti Gede berikan alternatif satu lagi ya Kak. Kita lihat dulu area kamar mandinya deh. Untuk area kamar mandinya ini Gede buat dengan ukuran 2 x 1,5 meter, dilengkapi dengan pasangan WPC di bagian dinding kamar mandinya sebagai aksen. Nah dari arah kamar mandinya kita akan melihat area ruangan yang terakhir, yaitu area balkon di desain rumah hari ini. Untuk area balkonnya di sini Gede desainnya simpel aja. Gede letakkan 2 buah kursi lengkap dengan ganjelan kaki dan sebuah coffee table kecil. Karena area balkon ini akan Gede gunakan mungkin untuk bersantai di sore hari setelah lelah bekerja seharian, maupun duduk di pagi hari saat menikmati matahari terbit. Ukuran balkonnya adalah 2,5 x 2,5, yang mana berarti ukuran balkon ini cukup untuk Agan dan Sista yang membutuhkan 4 buah kamar tidur. Jika dirasa KGD, kayaknya saya lebih butuh kamar dibandingkan balkon, area balkonnya ini boleh Agan dan Sista ubah jadi kamar tidur yang keempat ya. Disesuaikan lagi sekali lagi dengan kebutuhan Sobat Gudang Desain semuanya. Nah setelah Gede kasih lihat area balkonnya, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah idaman kita bersama hari ini sudah Gede jelaskan.
Semoga desain rumah yang Gede bagikan hari ini gak hanya bisa jadi rumah idaman Gede, tapi juga menjadi rumah idaman Sobat Gudang Desain yang memiliki ukuran tanah yang sama. Terima kasih ya agar kita sudah menonton sampai habis. Gede mohon bantuan like dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lain yang kiranya akan membutuhkan. Mohon maaf ya kak, pastinya Gede ada kekurangan. Dan ini Gede berikan lagi 2 link ke desain rumah yang tanahnya melebar juga. Sampai ketemu lagi kak di video selanjutnya. Bye.